Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya al-hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi pertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam. Dan kita masih membahas tentang usulul iman atau rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat, beriman kepada para rasul. Dan di antara bagian dari pembahasan beriman kepada para rasul adalah kaitan dengan mukjizat para rasul. Sebelumnya sudah kita bahas tentang sifat-sifat para rasul. Berikutnya kita akan bahas tentang mukjizat para rasul. Bahwa para rasul ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang istimewa yang kita sebut dengan mukjizat. Ada mati Allah Subhanahu wa taala, apa itu mukjizat? Mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu, ijazan wa mukjizan, yang artinya adalah melemahkan. A'jaza yu'jizu, ijaz, diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuatu ini bisa melemahkan orang-orang yang menentang dakwah para rasul. Karena dakwah Nabi itu, dakwah Rasul itu tidak serta-merta diterima oleh kaumnya. Banyak orang-orang yang menentangnya, banyak orang-orang yang melakukannya, atau bahkan tidak percaya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, secara istilah mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah, ya, makrunun bin tahaddi salimun 'anil mu'aradah. Nama mukjizat itu adalah amrun, sesuatu, khariqun lil 'adah, ya, yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan, bukan sesuatu hal yang biasa, tidak lumrah, ya, sesuatu yang tidak lumrah. Adat itu adalah sesuatu yang biasanya. Kalau dikatakan secara hukum adat, ya, api itu ya panas, itu hukum adat. Jadi biasanya itu ya api itu panas. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, api itu bisa diubah jadi tidak panas. Itu keluar dari kebiasaan. Contohnya mukjizat Nabi Ibrahim, ketika beliau dimasukkan ke dalam api, bakar hidup-hidup. Bagi orang lainnya api itu panas, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan api itu bagi Nabi Ibrahim
tidak panas. Sampai difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, kesalaman, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Jadi bagi musuh-musuhnya yang menentang dakwah Nabi Ibrahim, dibakar hidup-hidup supaya dia mati. Tapi di luar perkiraan mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukjizat yang api yang bagi orang itu panas, ini tidak panas, sehingga tidak berpengaruh kepada diri. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi sesuatu yang luar biasa yang disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Jadi ada orang-orang yang menantang yang untuk didatangkan datangkan mukjizat itu, dan mereka tidak bisa melawannya. Musuh-musuh Allah itu tidak bisa menandinginya. Jadi mukjizat itu tidak bisa ditandingi oleh siapa. Kenapa mukjizat tidak bisa ditandingi? Karena yang melakukan itu Allah. Mukjizat itu yang memberikan adalah Allah, yang melakukan adalah Allah, bukan manusia. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya yang seperti itu. Dan itu hanya orang tertentu saja, dan tidak bisa dipelajari. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, para rasul diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dan penguat kerasulannya, dan masing-masing rasul diberikan mukjizat yang berbeda sesuai dengan tuntutan dan zamannya. Jadi mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa diulang, ya, hanya diberikan kepada rasul-rasul tertentu. Maka mukjizat para nabi dan rasul itu tidak sama, tidak ada yang sama, beda-beda. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan realita yang dihadapi oleh para rasul. Ya, apa yang dihadapi oleh para rasul pada waktu itu, jadi disesuaikan dengan tuntutan dan zamannya. Ya, beda nabinya, beda mukjizatnya, beda zamannya, beda mukjizatnya, beda keadaannya, beda mukjizatnya. Jadi tidak sama. Ada bagi Allah Subhanahu wa taala, mukjizat diberikan kepada para rasul untuk melemahkan musuh-musuh, ya, untuk melemahkan lawan-lawannya yang mereka menentang, mereka melawan. Ya, sebagai bukti dari bahwa itu adalah, ya, sesuatu yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya saja. Dan mukjizat itu tidak bisa dipelajari, nggak bisa diwariskan, nggak bisa dipelajari. Jadi mukjizat tidak bisa dipelajari atau diusahakan, tidak juga bisa diwariskan. Contoh misalnya mukjizat Nabi Musa, bisa, ya, tongkatnya itu berubah menjadi ular. Nah, itu tidak bisa diwariskan. Kalaupun tongkat itu diberikan kepada orang lain, ya, itu tidak menjadi mukjizat. Tongkat biasa, ya, tidak ada mukjizatnya, tidak bisa diwariskan.
Jadi mukjizat itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Tidak ada orang yang bisa melakukan yang seperti itu. Tidak ada orang yang bisa mengunggulinya. Kita contohkan dulu yang mukjizat Nabi Musa, tongkatnya itu bisa menjadi ular. Itu tidak bisa ditandingi oleh para penyihir Fir'aun. Yang mereka sendiri mengakui ini bukan sihir. Kalau sihir itu trik, ya tipu daya. Jadi mukjizat tidak seperti itu. Mukjizat itu betul-betul, ya. Jadi tongkat Nabi Musa yang jadi ular itu ular betulan, bukan ular rekayasa. Sehingga mereka tidak bisa menandinginya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah kenapa para rasul itu diberikan mukjizat. Jadi mukjizat membedakan para rasul dan nabi dengan manusia yang lainnya. Nanti kalau para nabi itu disebut atau para rasul itu disebut mukjizat, diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Itu disebut mukjizat. Kalau manusia biasa namanya bukan mukjizat, nanti berbeda-beda. Kalau dia orang beriman namanya karomah. Ya, kalau orang tidak beriman namanya istidraj. Ya, istidraj. Jadi mukjizat itu yang membedakan para nabi dan manusia lain. Yang kedua, mukjizat menjadi bukti kebenaran dakwah para rasul dan nabi. Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul itu sebagai bukti kebenaran dakwahnya, untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan kebenaran dakwah para nabi dan rasul. Tujuannya itu supaya orang itu percaya, orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang yang tidak percaya pada dakwah Nabi dan Rasul itu, mereka menjadi, ya, percaya. Kemudian yang ketiga, mukjizat menjadi bukti yang mengalahkan orang-orang yang menentangnya. Jadi untuk menguatkan dakwah para nabi, untuk melemahkan, ya, untuk melemahkan orang-orang yang menentang dakwah. Jangan sampai nanti, ya, dakwah Nabi itu bisa dilemahkan, bisa dipatahkan oleh orang-orang yang menentangnya. Jadi orang-orang yang menentang para rasul itu, mereka tidak akan bisa melemahkan dakwah para rasul, sekeras apapun mereka menentangnya. Karena itu yang menghendaki adalah Allah. Yang tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah. Akan sampai sekarang, ya, mukjizat Nabi itu, ya, sekarang yang masih ada, yang tidak bisa dilemahkan oleh musuh-musuh. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang abadi. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu biasanya disesuaikan dengan keahlian, kecakapan, kepiawaian kaum yang didakwai. Jadi disesuaikan dengan realita tadi, kenyataan yang ada di zaman itu apa. Ya, contoh mukjizat Nabi Soleh. Apa mukjizatnya? Mukjizat Nabi Soleh itu keluarnya onta dari batu. Apa hubungannya dengan dakwah para nabi? Apa hubungannya dengan dakwah Nabi Soleh? Batu keluar, dapat keluar, onta keluar dari batu. Apa kira-kira?
Saleh diutus menjadi rasul, yang dihadapi itu adalah orang-orang yang mereka memiliki keahlian, ya, kehebatan untuk menjadikan batu itu sebagai karya seni yang luar biasa. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk mengolah, menjadikan batu itu menjadi sesuatu yang istimewa, diukir, ya, dipahat, ya, jadikan sebagai sesuatu yang indah, jadikan rumah-rumah, ya, bangunan-bangunan, sehingga mereka menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Itu tantangan itu sampai sekarang juga ada. Jadi jangan sampai ada orang yang menganggap bahwa kemajuan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu mampu mengalahkan kekuasaan Allah. Jadi jangan sampai mereka menganggap seperti itu. Apalagi sekarang zaman maju yang kemajuannya luar biasa dalam semua ilmu, bidang ilmu pengetahuan sangat maju. Itu bisa menjadikan manusia itu ingkar kepada Tuhan, menganggap agama itu gak penting, menganggap agama itu ketinggalan, merasa mereka lebih canggih, lebih hebat. Jadi pada zaman Nabi Saleh itu seperti itu, ya, untuk membuktikan bahwa apa yang mereka apa-apanya, sehebat-hebatnya mereka yang mampu menjadikan batu itu menjadi sesuatu yang istimewa. Mereka tidak bisa menciptakan makhluk hidup yang berasal dari batu. Sehebat-hebatnya mereka, karya seni mereka yang luar biasa, yang menjadikan bebatuan itu, ya, namun begitu indahnya, tapi nggak bisa mereka mengeluarkan makhluk hidup dari batu, ciptakan unta dari batu, kan? Tapi Allah bisa, ya. Allah bisa, yang mengeluarkan unta, makhluk hidup dari batu. Jadi untuk melemahkan mereka, kesombongan mereka. Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu juga contoh Nabi, mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa itu apa? Di antaranya bisa menghidupkan orang mati, ya. Nah, kaum yang dihadapi orang yang seperti apa mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu pengobatan, dalam ilmu kedokteran, sehingga mereka menganggap, ya, Nabi itu, ya, dianggap orang lemah, orang yang tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ya, untuk membuktikan itu, ya, membuktikan bahwa sehebat-hebatnya mereka, ya, telah mencapai ilmu pengetahuan yang tinggi dalam bidang ilmu kedokteran. Tidak ada mereka itu sehebat-hebatnya dokter, gak ada yang bisa menghidupkan manusia yang sudah mati. Sehebat-hebatnya dokter yang bisa mengobati penyakit-penyakit, mungkin penyakit-penyakit aneh, penyakit-penyakit langka, mereka tidak akan bisa menghidupkan orang mati. Ini Allah berikan mukjizat kepada para rasul sesuai dengan kondisi, keadaan atau tuntutan zaman yang dihadapi. Nah, kalau Nabi Muhammad, itu, ya, mukjizat Nabi Muhammad itu luar biasa. Mukjizatul khalidah, mukjizat yang abadi. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya. Mukjizat Nabi Muhammad itu adalah mukjizat
berupa Al-Quran. Di Al-Quran itu mukjizat apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah mukjizat ilmiah. Di zaman sekarang itu zaman berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya, zaman ilmu pengetahuan yang sangat maju di berbagai bidang. Sehebat-hebatnya mereka dalam ilmu pengetahuan tidak bisa menandingi Al-Quran. Tidak bisa menandingi Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Fihi ulumul awwalina wal akhirin. Di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Ya. Mukjizat sudah datang terlebih dahulu, orang-orang belum mengetahui, tapi sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga tidak ada orang yang bisa menandinginya seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu zaman semakin maju, Al-Quran tidak akan pernah ketinggalan. Ya, padahal Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu sampai kiamat. Ya, semakin maju ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan manusia tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Ada yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukjizat memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya adalah bahwa mukjizat itu hanya dilakukan oleh Allah saja, bukan manusia atau makhluk yang lain. Jadi mukjizat itu hanya dilakukan oleh Allah saja, bukan yang lain. Ya, manusia atau makhluk lainnya tidak bisa melakukan. Tidak bisa ditiru. Ada yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keluar dari hukum adat. Ya, hukum adat itu ya hukum kebiasaan itu tadi. Kita contohkan api itu biasanya yang panas. Ini luar biasa. Ya. Mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah laut itu nggak ada dalam sejarah orang bisa membelah laut hanya dengan tongkat yang dipukulkan ke laut. Ya, kalaupun dianalisa secara ilmiah itu tidak masuk akal. Walaupun ada orang-orang yang berupaya untuk menganalisanya secara ilmiah, mereka mengatakan itu bukan, mereka menganggap bukan mukjizat, itu pengaruh angin. Mereka menyebutnya itu pas bertepatan dengan angin apa? Mereka menyebutnya seperti itu. Terlepas dari itu, yang menciptakan angin juga Allah, bukan manusia. Jadi apapun itu analisis ilmiahnya, tetap saja yang melakukan hanyalah Allah. Allah yang mengaturnya, bukan manusia, bukan makhluk. Bukan hanya sekedar angin. Angin tidak akan bergerak kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Bisa juga dipukulkan itu dengan angin itu air itu dorong sehingga dia membelah. Ada yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dipersaksikan atau ditunjukkan oleh Rasul Allah SAW. Itu langsung, ya, real, bisa dilihat semua orang. Contoh tadi Nabi Ibrahim dibakar itu ya. Mereka orang-orang yang bakarnya melihat. Nabi Musa, itu orang-orang yang hadir di situ melihatnya semua. Jadi bukan sekedar isu, bukan, disaksikan, dipersaksikan, dilihat
orang betul-betul melihatnya, bukan hanya kabar burung. Jadi benar-benar dipersaksikan. Yang keempat adalah mukjizat sesuai dengan tantangan yang dihadapi para rasul. Kalau nanti mukjizat Nabi Muhammad itu kan banyak. Di antaranya apa? Nabi Muhammad itu memiliki mukjizat berupa dibelahnya bulan menjadi dua. Iqtarabat as-sa'atu wa syaqqal. Di antara mukjizat Rasul. Jadi sesuai dengan tantangan yang dihadapi para rasul, tantangan dakwah. Kemudian yang kelima, tidak seorang pun bisa menandingi atau melakukannya. Ini di antara ciri-ciri dari mukjizat. Dari kata Allah Subhanahu wa taala, contoh ya mukjizat para rasul. Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu di antara mukjizatnya adalah tidak terbakar oleh api. Ya, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Ini yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tujuan mereka apa? Ya, untuk alasan mereka menolong Tuhan-Tuhan mereka. Karena Tuhan-Tuhan mereka yang mereka anggap Tuhan, yaitu patung-patung berhala itu yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi alasan mereka menolong Tuhan ini yang tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan yang ditolong, bukan Tuhan yang menolong? Ya, itu kelemahan dakwah mereka. Ya, Tuhan itu tidak perlu ditolong. Kalau Tuhan butuh pertolongan, namanya bukan Tuhan, tapi makhluk. Ya, bagaimana Tuhan perlu ditolong? Tolonglah, ya, bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Ini perkataan mereka kepada teman-temannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, Allah berfirman berkata kepada api, "Ya naru kuni, wahai api, ya dinginlah dan menjadilah keselamatan bagi Ibrahim." Jadi api yang tujuannya untuk mencelakai Nabi Ibrahim, bahkan dia menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala mukjizat Nabi Daud, ya, di antaranya adalah ditundukkannya gunung, burung, angin dan bertasbih bersamanya. Di Nabi Daud itu diberikan oleh Allah mukjizat. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin." Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Nah, disebutkan wa kunna fa'ilin, yang melakukan itu bukan Nabi Daud, tapi yang melakukan adalah Allah. Di mukjizat itu yang melakukan hanya Allah. Wa 'allamnahu san'ata labusin
Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu. Di antara mukjizatnya juga. Ya. Lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Kenapa Nabi Daud itu membuat baju-baju besi? Tujuannya adalah guna memelihara kamu dalam peperanganmu, yang kita sebut dengan baju besi. Ya, berarti kalau berdasarkan ayat ini, ya, yang menemukan baju besi itu ya Nabi Daud. Sebelumnya belum ada orang yang bisa membuat baju besi untuk perang, baju perang. Dan itu dijadikan oleh Allah tadi, dilunakkan itu besi. Ya, wa alatna bil hadid, diberikan oleh Allah kemampuan, ya, Nabi Daud itu untuk melunakkan besi yang dijadikan sebagai baju-baju besi untuk tameng mereka ketika dalam pertempuran. Berarti ini keahlian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, bukan seorang raja. Ya. Ada hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah keistimewaan, mukjizat yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Nah, Nabi Sulaiman di antara mukjizatnya adalah bisa berbicara dengan hewan. Ya, Nabi Sulaiman ini mukjizatnya luar biasa. Kalau orang-orang sekarang, ya, ini diantaranya berbicara dengan hewan, ditundukkannya angin, jin dan manusia, diberikan kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Jadi mukjizat-mukjizat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta yang bisa melakukan apa saja, bisa melakukan sesuatu yang bagi manusia itu tidak mungkin. Dan ini banyak sekali kalau kita cari di dalam Al-Quran, ya, sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia itu diberikan oleh Allah. Ya, termasuk kalau orang sekarang itu berupaya untuk memindahkan barang, ya, istilahnya teknologi apa, teleportasi. Manusia sekarang itu pengen memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ada begitu. Tapi itu terjadi apa enggak? Terjadi apa enggak? Terjadi pada zaman Nabi Sulaiman, yaitu memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari istana yang begitu jauh ke istana Nabi Sulaiman. Itu terjadi. Padahal orang sekarang, secanggih-canggihnya orang sekarang yang ingin melakukan itu, belum ada yang bisa. Terjadi atas kuasa Allah pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi sebenarnya kehidupan itu tidak ada yang baru. Kalau manusia merasa hebat, merasa luar biasa, berdasarkan pada kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi, Allah lebih hebat. Sebelum manusia bisa melakukannya, jauh waktunya sebelum manusia itu menemukan. Yang termasuk apa itu Pak? Berbicara, telepon sekarang itu. Itu sudah terjadi sebelumnya Pak tidak? Sudah terjadi sebelumnya Pak tidak? Apa contohnya? Sebelum manusia menemukan telepon, alat komunikasi jarak jauh,
Apa di antaranya? Ya. Umar itu diberikan oleh Allah. Umar, sahabat Umar, itu diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan karomah. Selain Nabi kan namanya karomah. Ya. Ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau berbicara, mengatakan gunung. Ya. Jamaah yang berada di situ dia tidak paham apa yang dikatakan Umar. Ya, dia sedang berkhutbah dan khutbahnya tidak ada kaitannya dengan gunung, kok dia bilang gunung. Dan itu semua orang mendengar. Ternyata dia sedang berbicara dengan tentaranya yang dikirim di Irak, yang pada waktu itu mereka sedang dalam keadaan terdesak. Ya. Pada saat itu tentara sedang terdesak, tidak tahu tempat berlindung. Akhirnya dia ketika itu Umar bilang gunung, dan itu didengar oleh tentaranya yang ada di Irak. Didengar. Baru setelah itu mereka tahu, ya, ada gunung yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk bertahan. Dan ketika tentaranya kembali, mereka cerita, di saat kami sedang terdesak, ya, kami mendengar suara Umar mengingatkan kami bahwa kami harus, ya, bertahan di gunung. Itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau ilmu pengetahuan sekarang itu, ya, orang bisa bicara jarak jauh, itu sebenarnya Allah sudah memberikannya pada, ya, orang-orang yang dikehendaki. Contoh tadi, orang bisa bicara dengan hewan. Ada gak ilmu secanggih-canggihnya ilmu sekarang orang yang bisa bicara dengan hewan? Ya. Nah nanti ya di antara tanda-tanda kiamat, ya, di antara tanda-tanda kiamat itu akan keluar hewan yang bisa bicara. Hewan yang bisa bicara. Ya. Artinya hewan itu sebenarnya juga belum bisa berbicara. Hanya orang-orang tertentu saja nanti yang bisa memahaminya. Bahasa hewan. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Sulaiman. Sehebat-hebatnya orang sekarang belum bisa melakukan yang seperti itu. Dan ditundukkannya angin. Tundukkannya angin. Maksudnya apa? Angin ditundukkan. Apa? Ya, angin itu bisa jadi sarana transportasi kendaraan. Nah, kalau orang-orang sekarang bisa kan? Kendaraannya adalah angin. Ya, kalau sekarang kan pakai alat pesawat gitu kan. Pesawat terbang mudah. Bukan pakai alat. Ya, ada alatnya. Kalau orang-orang sekarang itu hebatnya itu tergantung pada alat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada nabinya, yang itu memang sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa. Ada yang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasakharna hurriha tajri bi amrihi. Ya, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Ya. Itu di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman.
lainnya, di antara mukjizat lagi adalah mukjizat Nabi Musa. Itu dia diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tongkatnya tadi. Selain bisa digunakan untuk membelah lautan, ya, membelah lautan. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu ketika tongkatnya itu dipukulkan ke batu, dari batu itu keluar air. Dari batu itu keluar air. Kira-kira itu kalau dalam logika manusia masuk akal nggak? Air itu keluar dari batu. Nah, kalau dari dalam tanah itu biasa, dari batu, ya, tanah dipukul. Kalau dipukulkan ke tanah mungkin, karena sumber itu biasanya ya dari tanah, ya. Dan itu masih ada sumber airnya sampai sekarang. Wa auhayna ila Musa, ya, idistasqahu qaumuhu, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, anidrib bi'asokal hajar, ya, pukullah batu itu dengan tongkat. Fabazadat min husnata asyrata aina. Dalam ayat lain disebutkan badrib bi'asokal hajar fanfajarat. Fanfajarat itu muncul ya, muncrat, ya, bukan hanya mengalir saja. Fanfajarat dalam ayat lain min husnata asyrata aina, 12 mata air. Itu yang digunakan untuk minum kaumnya Nabi Musa. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, yang diberikan apa itu? Ya, qad alima kullu unasin mashrabahum wa dhallalna 'alaihimul ghamama. Dan kami naungkan awan di atas mereka. Ya, kalau di Jazirah Arab itu kan lebih banyak panasnya daripada, ya, karena di sana gurun pasir yang tandus, ya. Kalau musim panas, musim dingin ada ya, di Mesir itu musim dingin ada, tapi hujan jarang. Kalau hujan itu termasuk di negara-negara Arab itu jarang. Jadi kalaupun hujan tidak seperti di negara kita, ya, hujan itu sangat jarang sekali. Kalaupun hujan itu tidak deras, ya. Nah, diberikan oleh Allah, ya, wa dhallalna 'alaihimul ghamama, diberi naungan awan yang meneduhi mereka. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa, dan diberikan oleh Allah, ya, diturunkan oleh Allah kepada mereka manna dan salwa. Ini makanannya, makanan dari langit. Ada kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, di antaranya adalah Al-Quran yang disebut dengan mukjizatul khalidatun atau mukjizat ilmiah, mukjizat yang abadi. Ini berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat. Kalau para nabi sebelumnya itu mukjizatnya sifatnya itu temporal, hanya berlaku pada saat itu saja.
Kalau nabinya mati atau rasulnya meninggal, ya hilanglah itu mukjizatnya. Ya, mukjizatnya hilang. Ini berbeda dengan mukjizat Rasulullah. Ya, mukjizat Al-Quran itu meskipun Rasulullah sudah meninggal dunia, mukjizatnya itu selalu berlaku sepanjang masa. Jadi karena itu mukjizat ilmiah, mukjizat ilmu pengetahuan yang itu sesuai dengan zaman sekarang. Dimana zaman sekarang itu dunia ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin canggih, semakin maju. Tapi walaupun itu, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan bisa menandingi Al-Quran sampai kapan? Sampai kapan? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mukjizat Rasulullah adalah terbelahnya bulan tadi. Iqtarabat as-sa'atu wa syaqqal qamar. Bulan itu dibelah. Berbicara dengan orang-orang kafir yang mati dalam perang Uhud. Nabi itu berbicara dengan orang-orang kafir. Jadi orang mati itu bisa diajak bicara, tapi mereka tidak bisa menjawab. Keluar air dari jari-jari. Jadi ketika dalam peperangan itu, Nabi memasukkan tangannya itu ke dalam tempat air yang digunakan untuk berwudu para sahabat. Kalau digunakan untuk wudu itu airnya itu harusnya habis. Maka taruhlah tangan Nabi di situ. Dan para sahabat itu melihat di situ air keluar dari tangan Nabi. Jadi kalau secara logika, air yang sedikit itu digunakan untuk berwudu ya habis. Dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikanlah tadi mukjizat dari sela-sela jari beliau itu, jadi letakkan di tempat air itu yang digunakan untuk wudu itu, airnya itu tidak habis, bisa digunakan untuk wudu para sahabat. Jadi keluar air dari jari-jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mukjizat para nabi. Nah, perbedaan antara mukjizat dan karamah. Mukjizat itu khusus bagi para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan karamah itu khusus pada para wali Allah yang saleh. Allah memuliakannya sebagai bukti kebenaran jalan yang diikutinya. Kita contohkan tadi Umar tadi. Umar itu diberikan oleh Allah tadi bisa melihat dan berbicara dengan tentaranya yang jauh ada di Irak. Itu termasuk karomah. Jadi kalau mukjizat itu khusus pada para nabi, sedangkan karomah itu kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang bertakwa sebagai bukti yang kebenaran dakwah mereka, untuk menguatkan dakwah mereka, kebenaran dakwah mereka. Nah, kalau sedangkan istidraj itu, ini jangan sampai orang itu yang dilihat ada orang bilang begini, mereka menganggap wali itu orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini harus dibedakan. Jadi karomah itu juga termasuk tidak bisa dipelajari. Tidak semua orang memiliki karomah yang sama. Beda-beda. Sampai nanti ada sebagian orang nanti menganggap wali karena dia bisa terbang. Belum tentu dia wali. Apalagi ada trik-trik tertentu, jangan sampai nanti kita tertipu juga. Orang-orang sekarang itu sulap dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai nanti ada istilah orang bisa mengobati dengan memindah penyakit, ada apa itu ya? Ada yang mengatakan
begitu ya. Jangan percaya, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, sampai mengenal tadi, itu sering kita dengar. Ya, itu sering kita dengar. Itu hanya trik saja, penipuan hanya terjadi. Itu dibedah oleh seorang ahli sulap. Jadi kalau dia mengatakan dia bisa meninggalkan penyakit dari orang ke barang ke, itu tidak benar. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun Allah berikan karomah kepada orang-orang saleh, ya, itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk memuliakan orang itu, dan itu tidak bisa dipelajari tadi. Ada yang kata Allah Subhanahu wa taala, siapa para wali Allah itu? Ya, para wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang menjadi wali Allah, kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi siapa saja bisa jadi wali Allah. Ya, siapa saja bisa jadi wali Allah asalkan kriterianya itu dia beriman dan bertakwa. Bertakwa itu yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, terutama berkaitan dengan halal haram. Wali Allah itu adalah orang yang paling jauh dari sesuatu yang diharamkan. Ya, para di antara ciri wali Allah itu adalah orang yang paling jauh dari sesuatu yang diharamkan. Artinya orang yang menjadi kekasih Allah itu pasti dia tidak akan melakukan perbuatan haram, tidak akan mengkonsumsi sesuatu yang haram, atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi wali Allah, jangankan yang haram, yang mubah saja bagi mereka, ya, yang mubah saja bagi mereka bisa dianggap haram kalau berlebihan. Ini orang-orang yang mereka sangat menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas saja mereka menjadi wali-wali Allah, ya. Jadi kalau ada wali Allah kok makan haram, itu bukan, ya. Yakinlah bahwa orang yang makan haram itu bukan wali Allah, ya. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apalagi sesuatu yang makruh, ya, mengabaikan yang makruh. Yang makruh itu dibenci oleh Allah, tingkatannya di bawah haram. Tapi mereka, bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yang makruh pun ditinggalkan. Ya, bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, dosa yang bagi manusia itu dianggap kecil, bagi mereka dianggap besar. Ini kebalikan orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang dosa besar dianggap kecil, tapi bagi para wali Allah ini dosa kecil dianggap besar bagi mereka, ya, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mereka meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan yang dimakruhkan, bahkan mereka meninggalkan mubah yang berlebihan. Ya. Ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang saya sampaikan, silakan pada sampaikan. Cukupan? Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.